Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita belajar statistika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai regresi, terutama mengenai regresi linear sederhana. Perlu kita ketahui bahwa regresi itu adalah suatu alat statistik yang dapat digunakan untuk melihat bentuk atau pola hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, regresi dan korelasi yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu masih saling berkaitan, yaitu sama-sama digunakan untuk kajian mengenai hubungan antar variabel. Tetapi, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa dalam regresi hubungannya itu dipandang sebagai hubungan yang asimetris, sedangkan di korelasi hubungannya itu berupa hubungan simetris. Jadi, dalam hubungan yang asimetris ini, kedudukan dari variabelnya itu dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, yang biasanya itu disimbolkan dengan variabel X, dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yang biasanya disimbolkan dengan variabel Y. Adapun regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu disebut dengan regresi linear dan yang kedua disebut dengan regresi non-linear. Yang akan kita bahas kali ini itu adalah regresi linear, di mana regresi linear ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu disebut dengan regresi linear sederhana dan yang kedua itu disebut dengan regresi linear multiple, di mana regresi linear sederhana itu adalah regresi antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat yang mempunyai skala pengukuran interval atau rasio. Jadi, dalam regresi linear ini kita gunakan apabila variabel yang kita teliti itu terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana kedua variabel tersebut mempunyai skala pengukuran interval atau rasio. Sedangkan regresi linear multiple dapat kita gunakan apabila ingin mengetahui bagaimana bentuk atau pola hubungan minimal dua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi, regresi linear sederhana ini dapat kita gunakan apabila yang kita analisis itu adalah terdiri dari satu variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan regresi linear multiple ini dapat kita gunakan apabila variabel yang kita teliti itu minimal ada dua variabel bebas, jadi bisa 3, 4, dan seterusnya. Atau singkatnya, regresi linear dapat kita gunakan apabila terdiri dari dua variabel. Sedangkan regresi linear multiple dapat kita gunakan apabila penelitian itu terdiri dari minimal 3 buah variabel. Adapun bentuk persamaan atau model regresi linear sederhana dari variabel Y terhadap X, yaitu Y topi sama dengan B0 ditambah B1 dikali X, di mana ini dibacanya Y topi, ini adalah taksiran variabel terikatnya, kemudian B0 ini adalah taksiran dari koefisien intercept, sedangkan B1-nya itu adalah taksiran koefisien regresi, yaitu yang menunjukkan besarnya perubahan dalam Y per unit jika terjadi peningkatan dalam X sebesar 1 unit. Jadi, setiap kenaikan 1 unit variabel X ini, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar B1. Adapun, untuk mendapatkan persamaan atau model taksiran regresi linear sederhana ini, maka kita perlu mencari nilai B0 dan B1-nya. Di mana untuk mendapatkan nilai B0 dan B1 ini, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode kuadrat terkecil, atau bisa disebut dengan ordinary least square, atau biasa disingkat dengan OLS. Kita bisa mencari nilai B1-nya terlebih dahulu, yaitu B1 sama dengan N dikali sigma XI dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Jadi setelah kita mendapatkan nilai BI ini, kita dapat menghitung nilai B0-nya dengan rumus ini ya. Sigma YI dibagi N dikurangi B1 dikali sigma XI dibagi N. Kita lihat
Contoh kasusnya ini kita gunakan data pada contoh korelasi Pearson pada video mengenai koefisien korelasi Pearson, di mana di situ ada 2 variabel, yaitu variabel hasil penjualan dan biaya iklan ya. Dalam video tersebut kita sudah mendapatkan beberapa nilai yang kita butuhkan untuk menghitung rumus B1 ini ya, di mana nilainya itu adalah kita peroleh nilai sigma XI-nya itu 41, kemudian sigma YI-nya itu 113, kemudian sigma XI kuadratnya itu 395, kemudian sigma YI kuadratnya itu 2709, dan sigma X kali Y-nya itu 1014. Maka kita masukkan ke dalam rumus B1 ini. Yaitu N-nya 5, kita masukkan sigma XY-nya itu 1014, kemudian sigma XI-nya itu 41, kemudian sigma YI-nya itu 113, kita masukkan, dibagi dengan N-nya 5 dikali dengan sigma XI kuadratnya 395 dikurangi dengan sigma XI-nya 41, kita kuadratkan. Setelah kita masukkan nilai-nilai ini, kemudian kita hitung 5 dikali 1014 itu adalah 5070, kemudian 41 dikali 113 itu 4633 dibagi dengan 5 dikali 395 itu adalah 1975, dan 41 dikuadratkan itu adalah 1681. Selanjutnya kita kurangin 5070 dengan 4633. Hasilnya adalah 437. Kemudian 1975 dikurangin 1681 hasilnya adalah 294. Selanjutnya 437 ini kita bagi dengan 294 ini. Hasilnya adalah 1,486. Maka kita peroleh nilai B1-nya itu adalah 1,486. Setelah mendapatkan nilai B1, maka kita bisa menghitung nilai B0-nya dengan rumus ini. Sigma YI. Kita masukkan sigma YI-nya adalah 113, kemudian N-nya itu 5. B1-nya kita masukkan hasil yang kita peroleh tadi yaitu 1,486 dikali dengan sigma XI-nya 41 dibagi 5. Selanjutnya 113 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 22,6. Kemudian 1,486 dikali 41 dibagi 5. Hasilnya kita bulatkan, kita sesuaikan dengan yang ini ya. Maka kita ambil satu desimal yaitu 12,2. Hasilnya adalah 10,4. Jadi nilai B0-nya adalah 10,4. Maka kita masukkan ke persamaan regresi linear sederhana tadi. Sehingga kita peroleh persamaan regresi taksirannya itu adalah Y topi sama dengan B0-nya 10,4 ditambah dengan B1-nya 1,486 dikali X. Atau kita bisa ganti, kita masukkan nama variabel kita. Yaitu hasil penjualan sama dengan 10,4 ditambah 1,486 dikali dengan biaya iklannya. Jadi dari model atau persamaan regresi taksiran ini dapat kita interpretasikan atau kita artikan bahwa secara rata-rata hasil penjualan itu adalah sebesar 10,4 dan akan terdapat peningkatan hasil penjualan ya, variabel Y-nya ini akan meningkat yaitu sebesar nilai B1-nya yaitu sebesar 1,486 jika ada peningkatan variabel X-nya yaitu biaya iklan sebesar 1 satuan atau 1 unit. Ya, itu makna dari persamaan regresi taksirannya ini ya. Jadi, apabila X-nya naik sebesar 1, maka Y-nya akan naik sebesar 1,486. Jadi, setiap kenaikan X-nya itu 1 satuan, 1 unit, maka Y-nya akan naik sebesar 1,486. Selanjutnya, dari persamaan regresi taksiran tadi, kita bisa memprediksi hasil penjualan apabila biaya iklannya itu kita ketahui. Di sini dimisalkan bahwa biaya iklannya itu adalah 5. Maka untuk memprediksi hasil penjualannya kita masukkan ke persamaan regresi taksiran tadi, yaitu Y topi sama dengan 10,4 ditambah 1,486 X.
Kita masukkan sekarang nilai X-nya ini kita ganti dengan angka 5. Kita masukkan sehingga 10,4 ditambah 1,486 dikali 5. Selanjutnya kita hitung dulu yang ini ya. 1,486 dikali 5 yaitu hasilnya adalah 7,43. Ya, mungkin bisa kita ambil satu desimal juga yaitu 7,4. Kemudian kita tambahkan dengan 10,4. Maka hasilnya adalah 17,8. Kalau diambil satu desimal yang atau 17,83. Jadi, dapat kita katakan bahwa jika pengeluaran biaya iklan itu sebesar 5, maka kita bisa memprediksi bahwa hasil penjualan yang diperoleh itu sebesar 17,83. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengetahui seberapa besar pengaruh dari biaya iklan ini terhadap hasil penjualannya, yaitu dengan menghitung koefisien determinasinya atau yang biasa disimbolkan dengan R kuadrat, atau kadangkala ada juga yang menyimbolkannya dengan KD, koefisien determinasi. Untuk menghitung koefisien determinasi ini, rumusnya cukup sederhana, yaitu kita kuadratkan nilai koefisien korelasinya, di mana nilai R kecil ini adalah nilai koefisien korelasinya. Kita kuadratkan. Untuk menginterpretasikannya, biasanya koefisien determinasi ini harus kita nyatakan dulu dalam bentuk persentase. Maka nilai koefisien determinasi ini kita kalikan dengan 100%. Contohnya yang tadi ya, untuk data yang tadi ya, biaya iklan dan hasil penjualan itu, untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi ini kita harus menghitung terlebih dahulu koefisien korelasinya. Dari video ketika menghitung koefisien korelasi Pearson itu kita peroleh nilai koefisien korelasi Pearson-nya itu adalah 0,915. Sehingga untuk data ini kita peroleh nilai R sama dengan 0,915, maka kita bisa menghitung koefisien determinasinya yaitu 0,915 ini kita pangkatkan 2, hasilnya adalah 0,837. Kemudian untuk keperluan interpretasinya, maka kita kalikan koefisien determinasi ini dengan 100%. Jadi 0,837 kita kali dengan 100%, hasilnya adalah 83,7%. Selanjutnya kita perlu juga menghitung sisanya, yaitu 100% kita kurangin dengan 83,7%, hasilnya adalah 16,3%. Selanjutnya bisa kita buatkan interpretasinya dari koefisien determinasi ini. Jadi arti dari nilai koefisien determinasi ini adalah bahwa sebesar 83,7% variasi hasil penjualan dapat ditentukan oleh biaya iklan melalui hubungan linearnya, dan sisanya sebesar 16,3% itu ditentukan oleh variabel yang lainnya yang tidak kita teliti di sini. Jadi biaya iklan ini cukup besar ya, memberikan pengaruh terhadap hasil penjualannya, yaitu sebesar 83,7%. Sedangkan variabel lain yang tidak kita teliti sebesar 16,3%. Demikian materi mengenai regresi linear sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.